Oke, selamat pagi para pencinta Lazio yang mau mampir ke vlog saya. Setelah saya dulu membahas tentang Lazio masa kemasan, Lazio pasca kemasan, lalu satu dekade terakhir ya, dan juga masa-masa sebelum sebelum mencapai masa kemasan. Kali ini saya mau mencerita masa keterpurukan ya. Ini masa keterpurukan setelah masa uh, apa namanya setelah Lazio menjadi juara di tahun 70-an ya. Nanti kalau kalian main-main, saya akan share nanti di video yang lain masa kemasan pertama Lazio ya, masa waktu Lazio pertama jadi juara di Serie A. Nah, kemudian di sini adalah masa setelah dia jadi juara yang pertama ya. Di sini masanya bener-bener satu dekade terpuruknya Lazio. Wede, serem banget. Oke, kita mulai dari tahun 78-79. Di sini Lazio sebenarnya sempat memperbaiki posisi ya. Walaupun agak turun ya. Di sini Lazio ada di papan tengah Serie A, dan di musim ini jadi Coppa di Coppa Italia masuknya sampai ke perempat final aja. Jagonya masih tetap Giordano, walaupun kita semuanya tahu ya Giordano ini adalah, nanti akan kita ceritakan di video kita selanjutnya, ini adalah jago Lazio di masa meraih Scudetto sebelumnya ya. Dia tampil di sini sebanyak 30 ya. 30 kali tampil, dan total 36 kali ya dengan di Coppa Italia. Nah, ini masa-masa Lazio punya baju juga warna merah ya. Oke, ini Lazio ternyata punya baju warna merah juga di tahun ini ya. Walaupun mungkin nggak terlalu sering dipakai ya, mungkin hanya dipakai di masa-masa pertandingan-pertandingan khusus ya tertentu. Kalau kita lihat nama-nama pemainnya, memang tidak ada pemain yang terlalu terkenal di sini ya, selain Giordano ya, Aldo Canturi, Fernando Viola, semuanya ya, Antonio Lopez, Lebonia, Ferretti, De Stefanes, Vincenzo di Amico aja mungkin ya, salah satu yang nama yang beberapa kali masih pernah saya lihat di musim-musim mendatang ya. Baldiani. Nah, ini adalah Lazio, hasil baju, dan bajunya itu hasil pencarian saya dari Wikipedia di tahun-tahun ini ya. Dan saya sudah mengumpulkan materi-materinya, dan di tahun ini ya, Panini Lazio di tahun itu ya. Massimo Calzottori, Ammoniaci, Luigi Martini, Wilson, Leonardo Manfredonia, dan sebagainya ya. Pemainnya bajunya masih begitu ya waktu itu ya, masih agak ketat-ketat gitu ya, celananya pendek banget. Inilah Lazio di musim itu 78-79. Nah, di Amico ya, jadi nama berikutnya di tahun berikutnya yaitu di tahun 79-80. Masuk ke musim baru nih di 79-80. Di sini Lazio berada di titik nadir di Serie A yang pernah Lazio, kalau para Laziale mungkin di masa kini mungkin nggak ngerasain ini ya. Eh, Nyesek banget mungkin waktu itu kalau jadi Laziale, malunya ya, karena ada di Serie A peringkat terakhir ya, dan di masa ini Lazio juga memiliki pukulan lagi karena dia masuk kena skandal Totonero ya. Dia sama AC Milan tuh sama-sama di degradasi karena karena pengaturan skor gitu ya.
Nah, ini adalah kostumnya Lazio, dan ternyata Lazio itu punya kostum merah juga, memang sebagai salah satu salah satu kostumnya Lazio ya. Dan ada logo Lazio-nya agak khas tuh dia tuh ya. Logonya kayak Raja Walinya agak nyamping gitu ya, kayak Raja Wali terbangnya nyamping. Pemain-pemainnya ada Manfredonia, masih si Tero, Maldini. Pemain asingnya masih Labonia ya, satu-satunya ya dari Argentina ya, dengan pelatih Roberto Lovatri. Nah, ini baju kostum Lazio-nya, logonya ya, bisa kalian lihat ya, logonya tuh kayak gini nih. Logo Lazio-nya tuh, Raja Wali terbang aja. Nah, ini dipakai juga bahkan ketika lagi sama Roma kayaknya nih ya. Giordano lagi dengan Roma, derby ya, derbynya Roma ya, karena kuning merah itu warnanya Roma ya. Ya Rossi. Nah, inilah pemain Lazio waktu itu yang yang bisa kita bilang salah satu pilar utamanya ya siapa tadi, D'Amico ya, D'Amico. Oh, sama Citero ya, Citerio. Giordano masih main di sini sampai musim ini, dan hasilnya adalah peringkat terakhir di Serie A di musim itu. Dan inilah cerita sedihnya Lazio di di dekade ini. Saya nggak bikinnya dekade 80 90-an, tapi saya ambil 10 tahun ya, 10 tahun dari 78 sampai ke nanti ke 88 lah ya, sampai tahun 88. Dan di sini Lazio turun naik Serie A Serie B ya. Hasilnya Lazio di sini dengan pemain-pemain yang ini, ternyata Lazio tidak terlalu beruntung. Padahal kita tahu di sini masih ada nama-nama yang kita akan kenal di musim-musim berikutnya ya. Ada Maurizio Tassotti ya. Tassotti itu kan masih rada namanya ada lah ya. Oke, inilah degradasi pertama di di musim mengawali tahun 80 ya. Nah, di musim 80-81 ini Lazio ikutan di Serie B, tapi hasilnya masih gantung. Lazio masih belum bisa untuk promosi ya. Dia berada di peringkat 4 ya. Pemainnya adalah Spinozzi salah satunya ya. Citerio masih jadi nama yang paling banyak bermain, tapi memang untuk mencari foto-foto mereka perlu lumayan capek lah ya, karena foto-foto lama. Dan untuk bisa foto-foto lama itu kita kumpulin, kita kadang-kadang nggak yakin. Dan ya udahlah, ada juga banyak yang ada watermarknya ya, nggak apa-apa lah ya, yang penting kita tahu itu memang nama itu ya. Nah, ini Citerio. Oke, Pigin, Paducci, Fernando Viola. Dan Lazio di musim ini masih belum bisa masuk ke Serie A dengan pelatih Ilario Castagner. Masuk ke musim berikutnya di 81-82. Di sini Lazio harus masih tertahan lagi di Serie B dengan malah melorot ke peringkat 10 ya. Peringkat 10. Dan walaupun di sini ada Viola ya, salah satunya pemainnya D'Amico, dan bersama dengan pelatihnya 2 kali ganti nih,
Castagner diganti, sekali ganti. Castagner diganti Clark Luna ya. Bajunya ini hasil pencarian di situs-situsnya Lazio. Di dadanya itu ada tulisan warna merah gitu ya, sponsor warna merah Tarmizi lagi. Aduh kurang jelas tuh apa tuh tulisannya. Gemini kayaknya. Oke. Itulah Lazio dengan pemain-pemain yang namanya sudah tercantum di sini. Pigin ya, namanya lucu-lucu ya, mungkin karena kita nggak mengenalnya. Nah ini ada Baldiani, Nadai ya, Maronaro, Bigun, Morigo dan sebagainya ya. Ini bajunya masih di seri B ya. Nah masuklah di musim 82-83. Kalian pencinta Lazio lihat baju ini? Mirip dengan baju Lazio beberapa musim terakhir ya. 2 musim terakhir ya. Saya kurang pasti nih karena kebanyakan musim yang saya cek-cekin. Nah disinilah Lazio sempat bisa bangkit dan masuk ke Serie A lagi ya, bersama Clark Luna, walau yang digantikan Joan Carlos Maroni. Lazio mencoba membangun nasibnya berikutnya, dan bersama Giordano juga masih ada di Lazio ya. Bertahun-tahun nih Giordano, modelnya kayak Mauri gitu ya, badannya tinggi besar, dan Lazio di sini di musim ini berhasil berada di peringkat 2 ya. Dan ada juga sponsornya ya, Seleco itu ya di bajunya, jadi peringkat 2 dan pernah punya kostum merah dan hijau ini ya, keren banget menurut saya sih. Ini jarang nih yang belum ada sekarang ya. Tapi berarti Lazio kalau 2020 ini punya baju hijau, walaupun hijaunya hijau stabilo, dulu pernah juga punya baju hijau sama merah begini ya. Oke. Walaupun warnanya kayak nyaru yang merah biru gitu ya, nggak terlalu mencolok gitu. Nah inilah dia skuad Lazio yang membuat Lazio bangkit dan untuk di musim ini jadi peringkat 2 di Serie B bersama Milan ya. Milan ikutan Lazio juga promosi lagi ke Serie A. Oke. Jadi Lazio turun naik di dekade ini. Nah, di sini berikutnya di musim 83-84 Lazio si Maronenya digantiin sama Paolo Carossi di bulan Desember. Presidennya malah sekarang jadi Giorgio Chinaglia ya. Ini legendanya Lazio juga nih ya, Chinaglia yang bawain Lazio jadi juara di tahun 374 ya, Chinaglia. Nah di sini Lazio ya berada di peringkat peringkat 13 ya, padahal yang ikutan liga tuh 15 gitu ya. 83-84 ya. 83-84 ya, di musim 83-84. Dan Lazio itu peringkatnya di akhir musim itu sama dengan nilainya sama dengan Genoa, cuman menang di selisih gol aja. Jadi Lazio di peringkat 13 nggak degradasi, sementara 14, 15, 16-nya degradasi ya. Nah itu Lazio, dan di Lazio di sini sudah punya Michael Laudrup ya. Kalian tahu Michael Laudrup? Michael Laudrup itu legendanya Denmark ya. Laudrup itu sudah muncul di sini, dan Lazio dan kostumnya Lazio di musim ini mengingatkan kita juga kan dengan kostum Lazio beberapa musim terakhir ya. Jadi Lazio beberapa musim terakhir itu kan pakai baju-baju yang tahun 80-an gitu ya, dan ini adalah salah satunya ya. Oke, kita bisa lihat di sini
daftar skuadnya ya. Massimo Cariatori, Lepo Orsi udah main di sini ya. Ini Orsi jadi kiper abadi, jadi kiper cadangan abadi gitu ya. Karena Piskeda, nama-nama ini udah ada di tahun-tahun atas, tahun-tahun ke depan. Diamiko masih ada di sini, Giordano masih ada, Michael Laudrup ya, itu Denmark ya, Mauro Peluso, Maria Piga ya. Nah itu sudah bersama Lazio di musim ini. Dan inilah skuad Lazio. Kalian tahu Michael Laudrup punya saudara namanya Brian Laudrup ya, dan mereka berdua adalah pilarnya Denmark ketika menjadi juara Euro 92 kalau nggak salah ya. Padahal Denmark waktu itu nggak dibangga-banggain karena Denmark itu masuk ke situ cuma sebagai pengganti ya. Nah ini 84-85 bersama dengan Michael Laudrup, Lazio degradasi guys. Jadi di sini memang Lazio tuh turun naik ya, makanya saya bilang dekade ini satu dekade yang saya ambil tentang Lazio, di mana Lazio turun naik degradasi lagi. Dan Lazio tidak beruntung ya. Padahal kalau kita tahu ke masa depannya Laudrup itu terkenalnya kayak apa, kita banyak berpikiran kenapa Lazio bisa redup ya di zaman ini ya, di zaman Laudrup ya. Nah di 85-86 ini Lazio juga disorot ya, sama dengan yang Rotonero di tahun 79-80. Di musim ini Lazio kena sorot juga karena Lazio dianggap salah satu yang terlibat dalam match fixing ya, pengaturan skor. Ini Lazio memang selalu kena nih masalah match fixing ya. Ya itulah kelemahan klub kesukaan saya ini ya, Lazio ya, match fixing. Di waktu yang lalu kena, terus di Calciopoli di tahun 2000-an juga kena ya. Itulah Lazio tahun 85-86 ya. Ini 85-86 saya sih sudah sudah lahir ya. Saya lahir tahun 81 ya. Dan di tahun ini Lazio itu cukup masih semenjana lah ya, cukup semenjana, kita bilang biasa-biasa aja, dan mungkin nggak ada yang bangga juga. Mungkin zaman itu ya juga memang jersey bola belum dicari-cari orang ya, jadi ya nggak ngaruh-ngaruh amat ya. Oke. Nah akhirnya setelah Lazio degradasi, Lazio main lagi nih di Serie B guys, dan di sini nama-nama skuadnya ya kita lihat ya. Presidennya udah ganti jadi Gianmarco Calleri, terus diganti lagi Franco Cimenti ya. Kita bisa lihat Lazio musim ini dengan baju yang ada logo Garudanya di beda lagi ya, Garudanya agak mendatar di sini. Kita lihat nama skuadnya: Gioglio, Caltara, Calisti. Nah di sini Lazio-nya hampir jatuh ke Serie C dengan dia berada di peringkat berapa tadi kita lihat, peringkat 12 ya, 12. Dia hampir jatuh ke Serie C ya. 86-87, oh maaf 85-86 masih ya, 85-86 dia. Oh bukan ini yang habis musim ini dia makin terpuruk ya guys. Kita bisa lihat ulang di sini skuadnya: Ilpo, Molgioglio, Galbiati, Pisceda masih pernah saya dengar. Nah di Centrocampisti ini lihat Dominique Casso itu nanti akan bisa jadi
dia bukan akan bisa, tapi dia nanti akan sempat menduduki kursi kepelatihan Lazio ya di tahun 2000-an ya, Domenico Casso ini. Waktu Lazio juga lagi terpuruk-terpuruknya. Waktu habis masalah Calciopoli itu Domenico Casso yang jadi itunya Lazio, jadi pelatihnya Lazio ya, tapi di sini dia masih jadi pemain. Aleatorinya Luigi Simoni atau Gigi Simoni, ini sebenarnya namanya nama besar nih ntar di tahun 90-an ya. Nah, di tahun berikutnya makin hancur lagi Lazio. Peringkatnya peringkat 16 di Serie B. Dengan Presiden Gianmarco Calleri masih, pelatihnya Vaschetti. Ini Vaschetti padahal pelatih yang punya nama besar di masa-masa berikutnya ya. Sama Giancarlo Odi di bagian pemain mudanya sih itu mah. Oke. Pemain paling banyak tampilnya malah Domenico Casso di sini ya. Pin sama Terraneo. Tapi yang paling banyak tampil Casso ya, Casso yang nanti akan jadi pelatih Lazio tuh di masa mendatang. Nah, ini Casso nih. Kalau dia pasti pelatih ya udah pakai jas ya. Nah, ini dia. Oke. Pemain-pemainnya juga Acherbis sekarang ada namanya Acerbi ya di backnya Lazio ya, tapi di sini ada Acherbis, Gabriel Pin, Picconi, Fabio Poli, Silacci ya, Maurizio Silacci juga ada di Lazio. Nah, inilah era penutup dekade ini, yaitu Lazio bersama Savino nih bisa jadi peringkat 3 di Serie B, dan berdasarkan ini Lazio akan kembali ke Serie A ya. Nah, ini nanti akan bertaut dengan video saya sebelumnya. Jadi video saya urut-urutannya dari depan ke belakang, sekali-sekali nggak apa-apa ya, kita tahu ya. Jadi kita jadi prequel terus ya. Nah, ini kalau kita bisa lihat di bajunya ada sponsor yang nanti masih dibawa ke musim berikutnya ya. Pemain-pemainnya Salavia, Fossi, Gregucci nanti yang akan ada di Lazio beberapa musim ke depan ya. Nigro, Rozzolo, Galderizzi, Sgarboza, Savino ya, Gabriel Pin, Ciromuro, Domenico Casso juga masih di Lazio di musim ini ya. Camolese. Oke guys, kalian saya perkenalkan dengan para pemain Lazio di musim-musim yang keterpurukannya Lazio ya. Jadi kalian bingung ya, kenapa sih apa pentingnya ya? Itulah kita fans ya. Fans itu kan kita juga mempelajari masa-masa, kita juga suka ikut mengenang juga masa-masa sulitnya, bahkan masa-masa bagusnya ya. Namanya juga ngefans ya, ngikutin aja. Dan di file ini, di video yang kali ini saya buat adalah masa-masa terpuruknya Lazio ya. Walaupun mungkin di masa sebelum-sebelumnya nanti bisa kita telah sama-sama, masih banyak cerita-cerita lain yang bisa kita lihat, apakah ada masa yang lebih buruk dari ini di Lazio ya. Tapi inilah Lazio di tahun 80-an, di masa-masa Lazio terpuruk dan jatuh bangunnya Lazio ya. Dari Serie A ke Serie B udah hampir ini masuk lagi Serie A, masuk lagi Serie B, udah hampir ke Serie C. Nah, tapi ya semua klub bola besar juga memiliki cerita kayak gini. Jadi bukan cuma Lazio aja ya. Kecuali memang tim-tim yang nggak pernah degradasi ya. Kalau di Italia itu yang nggak pernah degradasi kan Inter Milan ya. Bahkan sekelas Juventus saja karena masalah Calciopoli di masa lalu pernah juga pernah juga mencicipi Serie B ya guys. Nah, di sini Lazio itu belum terlalu berkiprah di
Eropa di masa-masa ini karena Lazio masih jatuh bangun untuk bisa bertahan di Serie A sendiri ya. Jadi Serie A juga masih susah, apalagi di Eropa ya, karena di Eropa kan kita tahu hanya juara saja ya. Tapi nanti kita akan ulas di musim sebelumnya, di mana Lazio musim-musim masa kemasan Lazio sebelum masa keterpurukan ini akan saya siapkan di video berikutnya ya guys. Jadi ada masa Lazio kemasan yang pertama tuh zamannya Cinaklia ya, Giordano ya tadi saya bilang, Cinaklia, dan juga ada masa-masa ya di zaman-zamannya Mancini ya, Roberto Mancini. Ya udah, kamu punya tim kesukaan apa? Tulis di kolom komentar kalau kamu mau, ya nggak apa-apa ya. Kalau saya Lazio, dan Lazio-nya sendiri sehancur apa ya nggak apa-apa. Ya saya ceritain aja. Terus juga kebanggaan buat kita untuk tahu sejarah klub kebanggaan kita secara mendalam, bukan cuma tahu kulit-kulitnya aja, tapi kita tahu ke dalam-dalamnya, bahkan hal-hal yang paling memalukan sekalipun. Oke, itu dia guys video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen lah kalau kalian mau ya, kalau kalian berkenan. Kalau kalian nggak berkenan, kalian nggak suka Lazio, nggak apa-apa ya, nggak mau nonton nggak apa-apa juga ya. Videonya terlalu sederhana, oke, terlalu sederhana untuk editing video, tapi untuk pengumpulan materi saya rasa saya juga butuh waktu dan pemikiran ya yang saya lakukan ya, jadi nggak semudah itu. Oke, itu aja yang bisa saya ceritakan. Nanti kedepannya kita cerita lagi tentang hal-hal lainnya ya. Ya udah. Lazio di musim ini ketika saya tuliskan, bukan saya tuliskan ya kali ini karena saya ngobrol aja ya. Tadinya saya banyak menulis tentang Lazio juga, tapi di Facebook saya dan di Kompasiana ya. Tapi kalau di di YouTube ini ternyata saya bisa mempunyai sarana lain ya, bisa cerita, bisa ngomong ngalor ngidul. Buat kalian yang mau mampir silakan. Dan kalau kalian mau bantu dengan like, subscribe, dan komen ya lebih baik lagi buat saya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas kalian. Semalam Lazio ketika saya mengupload ini berarti saya adalah hari di mana Lazio baru saja semalam seri sama Inter Milan 1-1 ya di pertandingan ketiga Serie A musim ini dengan hasil yang kurang nyaman, dan Immobile di kartu merah ya guys. Ya udah deh, nggak lama-lama lagi, cukup sekian dulu, bye.